Pesan saya untuk teman-teman mahasiswa, khususnya di anggota koperasi mahasiswa adalah jangan pernah bermimpi setinggi langit kalau semangat dan niatmu masih terkubur di bawah tanah. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Fatma dan rekan saya Agandri Mustafa, Ami dari Koperasi Mahasiswa Institut Setiami. Di sini kita bakal berbincang-bincang mengenai seputar obrolan bisnis. Udah ada dua wirausaha kita nih. Yang pertama, ada Azhar Fitra. yang kedua ada Arif Ramdhani. Di sini kita bakal ada pertanyaan-pertanyaan tentang wirausaha. Nah, ada dua wirausaha kita nih. Nah, yang pertama ada Bang Azhar. Bang Azhar sekarang kesibukannya ngapain aja nih? Kalau sekarang sih sibuk kuliah yang pertama, kedua juga saya ngurus bisnis, dan yang terakhir sibuk organisasi. Wah, kuliah, organisasi, bisnis ya? Betul. Nah, bisnis ini apa nih? Kalau boleh tahu? Sedikit izin menjelaskan ya, bisnis saya ini bergerak di bidang agribisnis, namanya Berkah Aquaponik Indonesia. Berkah Aquaponik Indonesia ini adalah usaha yang saya bangun waktu masih kurang lebih kuliah semester 1 atau 2. Dibangun tahun 2019. Berkah Aquaponik Indonesia ini konsepnya memang pertanian yang dibangun oleh milenial, gitu kira-kira. Wah, milenial ya. Generasi milenial lu keren banget. Nah, untuk saudara Arif nih, Arif Ramdhani ya kan? Iya. Saya pingin mungkin kan saudara ini kan sekarang menjabat sebagai ketua koperasi mahasiswa Institut Setiami ya kan? Terus menyikapi nih bisnis di era milenial seperti ini itu gimana sih biar kayak saudara Azhar kan udah mulai apa sih kadang banyak pemuda-pemuda ini ingin memulai bisnis tapi masih ragu gitu. Nah, itu gimana nih biar ngajak pemuda-pemuda untuk berkarya dalam bisnis gitu. Oh, oke. Pertama sih ya menurut saya pribadi awalnya seseorang itu bisa memulai bisnis itu harus ada mental yang kuat. Yang pertama mental, yang kedua itu niat. Ya, nah itu buat menjadi fondasi buat beliau biar bisa mengembangkan suatu bisnis. Yang apalagi yang tadi Mas Azhar katakan, dia yang tadinya pertanian itu kan awalnya dari hidroponik atau segala macam dan lain-lain sebagainya. Dia mencoba memutuskan jadi aquaponik yang belum ada pemikiran orang-orang gitu loh untuk menjadikan busanik jus itu gitu. Nah, menurut saya itu harus ada inovasi yang ketiga. Nah, keterampilan itu ada banyak sebenarnya yang menjadi bisnis gitu loh. Bisa jadi jasa atau dari segi promotor atau segala macam gitu loh. Jadi bisnis itu bukan terpatok orang itu mempunyai branding gitu. Jadi bisa jadi jasa gitu. Itu aja menurut saya pribadi. Nah, untuk Mas Azhar nih ya kan, ini memulai bisnis ini sendiri atau ada partner awalnya? Kalau saya sih sendiri, Mas. Sendiri dari awal. Oh, sendiri ya berarti. Tapi keren ya. Iya. Udah masih kuliah, udah nyangkut organisasi ya kan. Terus punya usaha juga lagi kan. Usahanya juga berkembang banget ya Bang ya. Alhamdulillah. Soalnya udah terkenal Masih belajar gitu di Instagram ya kan ya, ada iklan-iklannya gitu ya Bang. Bang Azhar, kan Bang Azhar punya usaha nih, Berkah Aquaponik. Nah, produknya itu apa aja sih? Kalau di Berkah Aquaponik ini kita ada beberapa produk turunan ya. Di antaranya itu yang pertama ada Busanik Jus dan Busanik Salad. Busanik Jus ini singkatan sebenarnya dari buah sayur organik. Jadi jus yang kita buat dari sayuran organik yang kita tanam sendiri, lalu dikombinasi sama buah segar dari petani lokal. Nah, untuk selanjutnya ada paket berkebun, starter kit pakai besek bambu. Terus kita juga ada ikan koi, ada burung murai batu Medan, ada kemudian juga nanti kita mau buka pelatihan dan juga jualan instalasi aquaponik gitu. Wah, banyak juga ya produk-produknya. Nah, untuk tadi kan ada jus Busanik gitu ya. Betul. Nah, itu manfaatnya itu apa aja sih? Kalau untuk manfaatnya sih Busanik ini macam-macam ya. Yang tahu bisa meningkatkan kesehatan karena kan di Busanik ini salah satu variannya ada pakcoy, nanas, lemon namanya panale. Nah, ini tinggi kandungan vitamin C-nya karena dari buah nanas. Kemudian juga banyaklah kandungan-kandungan yang bisa memberikan manfaat baik untuk tubuh. Bisa buat diet ya? Betul, bisa buat diet juga. Boleh bikin perut ya nggak sih? Iya, buat mbaknya juga bisa nih langsung. Nah, kalau untuk strategi pemasarannya gimana nih Mas Azhar? Kalau untuk strategi pemasaran, kita saat ini pakai digital marketing. Kita ada Instagram Ads, Facebook Ads. Udah sih itu aja yang kita pakai. Berarti udah luas lah ya jaringannya. Terus kita juga ada website di
www.berkahakoponik.id. Bagi teman-teman yang mau ngecek Berkah Aquaponik Indonesia bisa langsung follow IG-nya nanti ya. Nah untuk Mas Arif nih sebagai koperasi ya kan, gimana sih menumbuhkan ya pemuda-pemuda khususnya anggota koperasi dalam menjalankan bisnis gitu? Yang pertama dilihat dari ruang lingkup sekitar dulu. Kenapa ruang lingkup sekitar? Karena ruang lingkup sekitar itu mendukung dari segi bisnis. Kalau ruang lingkupnya monoton itu saja, mendingan keluar nyari ruang lingkup yang benar-benar bisa memotivasi diri. Sebenarnya gua dan Mas Ajar berperan di sini tuh nggak bisa ngajarin kalian pengetahuan yang lebih luas untuk bisnis gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian itu pengen tertarik bisnis, mencoba langsung terjun, mencoba mental dari segi mental dan niat ingin berbisnis gitu loh. Nah, untuk menumbuhkan semangat itu harus ada inovasi, ada partner yang mendukung gitu loh, gitu kayak mendukung dalam hal segi kritikan dalam segala macam untuk branding ya. Misalkan contoh ingin membuka jual pisang nih, contoh jual pisang di dagangan hanya jual pisang saja. Namanya orang pembisnis, pengusaha itu pisang itu bisa jadi es pisang hijau, ya kan? Nah dari es pisang hijau jadi keripik pisang atau keripik balado bisa jadi gitu kan? Karena kan namanya pembisnis itu memutar otak untuk menginovasikan brandnya itu. Iya, contohnya kayak Berkah Aquaponik Indonesia. Nah itu lebih tepatnya Berkah Aquaponik Indonesia yang tanaman buah bisa dimanfaatkan sebagai bisa jus. diolah. Yang saya tahu sih Busanic Juice ini salad juga ada ya Mas ya? Ada, betul, kita ada salad juga. Itu yang namanya pembisnis. Yang dari produk aquaponik, yang tanaman yang bisa dihasilkan sendiri, terus dikelola, bisa jadi Busanic Juice. Kalau nggak salah panale, pakcoy. Nah itu dari situ dikembangkan. Nah itu namanya pembisnis gitu loh. Pembisnis itu bisa menginovasikan barang, bisa jadi brand yang banyak gitu loh. Jadi nggak monoton itu aja gitu. Nah itu bedanya pembisnis pengen berusaha ya, itu di situ satu. Nah kalau untuk kayak koperasi nih, bisa nggak sih anak koperasi itu berbisnis gitu? Untuk Bang Arif nih, Sebenarnya koperasi ini bisa jadi orang pembisnis. bisa ya? Bisa, karena koperasi itu kan banyak yang bergerak di bidang usaha banyak. Karena membuat produk itu gampang sebenarnya. Cuman yang satu, persaingan dari harga. Dari segi promosi, dari segi kemasan, dari segi kualitas barang itu kan harus benar-benar gitu. Nah, mungkin ketika ada anggota koperasi yang ingin melakukan Bisnis itu mulai. harus ada memulai dari brandnya dulu gitu loh. Pemikirannya apa nih? Nah, untuk modal nggak usah modal itu belakangan sih menurut saya pribadi, karena modal itu bisa jadi dropship dulu, itu kan jasa bisa jadi pembisnis juga. Berarti koperasi ini membuka ruang buat siapa aja yang ingin belajar. Nah ya lebih tepatnya itu. Contohnya Bang Ajar sendiri ya. Nah ya, menurut saya sih koperasi ini awalnya Mas Ajar di koperasi Setiami ini awalnya itu pas masuk koperasi, bener bukan ya? Betul. Nah pas banget masuk koperasi. Nah saya juga melihat bisnis beliau itu awalnya itu lele ya Mas ya? Iya. Lele jual di Tokopedia segala macam. Nah saya membuka mindset nih, oh dia bisa menjual barang frozen food, bisa jual ke marketplace gitu kan. Itu kan inovasi terbaru yang belum dipikirkan oleh anggota koperasi gitu loh. Jadi kita coba teliti apa sih di dalam marketplace itu, apa yang harus kita jual di dalam sana, atau persaingan apa dari harga atau kemasan gitu. Jadi ya seperti itu. Saya dengar tadi yang persaingan ya nih, balik lagi ke Bang Azhar ya kan. Ngomongin persaingan gimana sih? Kan banyak nih produk-produk juga kayak model jus sayur begitu kan. Itu gimana Berkah Aquaponik dalam persaingan itu sendiri? Kalau kita sih di persaingan kita selalu punya keunggulan sendiri-sendiri ya. Masing-masing produk kan punya keunggulan masing-masing. Benar. Contohnya kalau Busanic, kalau kita compare, kalau kita bandingin dengan produk-produk jus lain ini,
Bedanya adalah Busanik Juice ini dibuat dari sayur organik hasil tanam sendiri menggunakan sistem pertanian aquaponik 3-in-1 sehingga kualitasnya lebih terjamin. Jadi kualitas sayuran yang kita pakai ini benar-benar kita pantau dari mulai biji, dari mulai benih sampai jadi sayuran yang siap panen. Selain itu juga dari segi rasanya Busanik ini memang kita riset dulu rasanya supaya orang ini benar-benar suka gitu. Karena kan kebanyakan orang mindsetnya tentang jus sayur ini kan agak kurang enak gitu. Tapi ternyata jus sayur yang kita buat ini malah orang banyak banget yang suka. Terus juga kita buat diferensiasi kalau Busanik Juice ini bisa pilih pemanis sendiri. Contohnya kita bisa pilih pakai gula atau tanpa gula atau juga bisa pakai madu. Jadi lebih ke selera orang masing-masing nih. Misalkan yang bener-bener sehat atau pengen diet banget bisa pakai yang tanpa gula. Kalau yang mau lebih enak lagi bisa pakai madu gitu. Terus juga kita cara kita bersaing ini dari segi packaging. Yang ketiga, packaging kita pakai packaging kemasan alami. Kita pakai basic banget. Oh iya, gimana kesalahan teknis kan tadi ya? Iya, maaf ya untuk teman-teman. Maaf ya untuk teman-teman semua, tadi kita ada kesalahan teknis. Nah, sekarang kita lanjut lagi acaranya ya. Nah, sekarang balik lagi ke Bang Arif, seputar koperasi sekarang ya. Iya. Nah, di koperasi ini kan banyak usaha-usaha, benar nggak Bang? Yang benar. Nah, strategi pemasaran dalam usaha koperasi itu apa aja sih? Nah, kita mumpung kita memanfaatkan dari segi relasi ya, lebih tepatnya relasi. Nah, berhubung di saat pandemi ini nih, pandemi ini emang sangat, kita tuh tim pengurus itu emang bekerja sama untuk memecahkan masalah tersebut gitu loh. Nah, tapi kita nggak usah pusing dalam hal gimana nih usaha kok nggak bisa, kita punya produk tapi kok nggak bisa kejual, nggak usah bilang kayak gitu. Kita punya relasi, kita manfaatin relasi gitu loh. Yang pertama, kita punya anggota. Semua anggota pasti punya sosial media, lebih tepatnya gitu kan. Nah, punya sosial media dalam hal baik Facebook maupun Instagram gitu. Apalagi ada dari anggota sendiri itu punya ada yang jadi di seleb TikTok dan lain sebagainya gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan dari segi itu. Nah, untuk promosinya, untuk produk sendiri itu bisa kita bermain dengan anggota tersebut. Jadi kita nggak usah mengeluarkan budget full atau segala macam untuk membayar biaya-biaya tersebut gitu. Kita memanfaatkan peluang yang ada. Jadi buat sahabat-sahabat koperasi nih ya, di luar sana dari Sabang sampai Merauke, kita bergegas dari relasi tersebut, dari anggota tersebut. Gimana cara kita bisa memanfaatkan peluang dari anggota itu aja. Oke, balik lagi nih ke Bang Azhar. Tadi kan ada dampak dari COVID nih. Nah, semua usaha kan kena dampaknya nih. Nah, saya mau nanya nih dari usahanya Bang Azhar, ada nggak sih dampak dari COVID ke usahanya Bang Azhar sendiri? Kalau dampak sih tentu ada ya, udah pasti ada kita dampak. Yang pertama ya samalah semuanya, pasti kan dari segi penjualan pasti turun. Paling kita bisa tergantung cara kita nyikapin aja sih. Misalkan dari kita bisa jadi kita karena ada pandemi ini kita jadi pivot ke bisnis-bisnis lain. Contohnya yang dilakukan Berkah Aquaponik ini adalah karena setelah pandemi terjadi kita melihat beberapa peluang nih. Contohnya kan ada orang-orang nih jadi hobi berkebun, kemudian juga jadi hobi pelihara ikan. Nah, produk-produk yang itu tadi yang antara berkebun dan ikan kita naikin. Jadi Berkah Aquaponik saat pandemi kita fokus untuk jualan koi, jualan ikan koi juga sama jualan paket berkebun. Jadi dua produk ini bisa ngebantu produk yang lain untuk menjadi lebih naik lagi gitu kira-kira. Oke, tadi kan dari Bang Azhar dampak COVID-nya kan gitu ya. Sekarang balik gini ke koperasi, pasti banyak banget kan dampak-dampak yang kayak macet-macet, penjualanan gitu loh Bang. Terus gimana nih strateginya? Oke, macet ya? Iya. Macet sih gampang sih sebenarnya, nggak usah jadi masalah sih. Macet bisa teratasi ya. Nah, yang pertama itu macetnya dari usaha tidak bisa terjual sebenarnya gampang, simpel. Ya kita membuka inovasi gitu. Nah, dengan pandemi ini kita punya skema baru gitu loh.
untuk menjadi studi banding buat usaha kedepannya gitu loh. Contoh yang kita pelajari di kampus. Nah kita kenapa koperasi ada di kampus Stiami ini? Karena dari akademik mengajarkan kita untuk mempraktikkan di dunia organisasi gitu, ya kan? Nah dari studi kelayakan bisnis. Nah itu lebih tepatnya studi kelayakan bisnis dalam menyikapi dampak usaha macet ya. Yang satu dari segi promosi, dari segi yang tadi Mas Azhar katakan inovasi untuk follow up lagi yang tadinya jualan busanik jus ya. Nah bisa instalasi atau buka jasa instalasi buat pelajaran lah buat teman-teman mau usaha agrari bisnis yang tepatnya. Nah itu jadi kayak gitu aja. Oh jadi diputar aja ya Pak? Nah diputar aja, biar berjalan. Diputar. Nah apa yang ada di akademik diimplementasi di organisasi. Jadi nggak ada lah ya. Bener. Jadi nggak sia-sia gitu loh. Kuliah di Stiami, masuk organisasi koperasi. Nah itulah kenapa organisasi koperasi diadakan di kampus, karena membuat mahasiswa itu aktif untuk berperan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia gitu. Lebih tepatnya ke lingkungan sekitar dulu gitu. Itu aja. Hebat banget ya. Nah masalah praktek nih dari akademik langsung praktek ya. Saya dengar ya kan. Kayaknya Berkah Aquaponik Indonesia ini udah mengikuti berapa lomba ya Bang Azhar ya? Betul. Dan udah saya dengar juga katanya tuh menang gitu. Apa benar itu? Jadi Berkah Aquaponik Indonesia ini alhamdulillah kita terpilih sebagai salah satu dari kurang lebih ratusan mahasiswa seluruh Indonesia. Ih, Lomba apa itu Bang Azhar? Kita ikut lomba ini di tahun 2020. Jadi kita ikut lomba namanya KBMI, Kegiatan Wirausaha Mahasiswa Indonesia. Hebat. Kebetulan kita sama tim berhasil mewakili Institut Stiami di ajang lomba itu seluruh Indonesia. Nah dari Stiami ini kita berhasil lolos 2 tim. Yang satunya tim saya, satu lagi ada tim dari Dikaker. Hebat berarti ya, langsung dipraktekkan ya dalam bisnisnya. Hebat banget, langsung juara ya dari seluruh Indonesia. Ya, nah kan banyak nih mahasiswa Stiami yang ingin seperti Bang Azhar ya kan, ikut lomba seperti itu kan. Nah mungkin ngasih sarannya atau motivasinya nih untuk teman-teman yang ingin ikut lomba seperti Bang Azhar itu gimana tuh Bang? Ini penutupan. Benar juga berarti ya. Kalau dari saya sendiri sih, yang pertama kita harus ada niat nih Mas. Nah niat sama mental yang kuat ini yang sangat penting ketika kita mau membangun bisnis, ketika bisnisnya sudah berjalan dan kita mau ikutin lomba dari misalkan dari instansi pemerintahan. Nah selama kita nggak ada niat gitu, kita bakal susah nih, bisnis kita bakal susah berkembang, bakal susah dibangun lagi gitu. Jadi kalau kita udah ada niat, kita punya semangat, apapun itu pasti bisa dijalani. Untuk para pembisnis muda gitu, jangan takut untuk itu memulai ya. Nah dari segi koperasi nih ya kan, Bang Azhar sendiri kan dari anak koperasi ya kan. Ya, nah ini sebagai ketua koperasi ya kan, harapan kedepannya gitu, apakah bisa menyetak regenerasi seperti Bang Azhar kedepannya gitu? Nah saya sangat bangga sama teman saya ini, partner saya ini bisa mencetak di koperasi ini, bisa jadi pemenang lomba untuk mewakili Institut Stiami di nasional, di kaca nasional, skala nasional. Nah harapannya untuk saya pribadi, jangan putus asa. Yang pertama jangan putus asa. Yang kedua terus cari apa sesuai passion dari diri kalian gitu loh. Usaha bukan berpatok dari orang, tetapi dari passion. Passion mendukung, baru usaha lancar. Kalau nggak sesuai sama passion, usaha nggak bakal lancar. Nah, saya mengutip dari pernyataan, Tuhan tidak akan memberikan segala keinginanmu untuk dikasih, tapi Tuhan menginginkanmu untuk berusaha agar kamu dapatkan hasil kamu. Jadi nggak ada salahnya untuk kita itu berjuang gitu. Namanya bisnis itu harus ada keluar keringat, keluar cemoohan dari orang, keluar dari
mengorbankan zonanya gitu loh. Jadi harus mengorbankan segala sesuatu untuk masa depan yang cerah gitu loh. Jangan sampai kita itu monoton sama tongkrongan kita yang tidak menghasilkan value buat diri kita gitu loh. Ya makanya tinggalkan. Kenapa bilang tinggalkan? Karena orang pada dasarnya gimana Mas Ajar kalau misalkan pernah kan nongkrong segala macam gitu kan. Nah, abis itu tongkrongan itu kayak apa namanya? Kok gue nggak bisa nggak ada value kayak diri kita itu awalnya gimana Mas Ajar sebelum saya menerangkan? Ya kita yang pertama kalau kita mau usaha ya jangan terlalu fokus untuk main lah. Fokus untuk ngembangin usaha kita sendiri karena kan kita manusia punya mimpi masing-masing, Iya, punya tujuan hidup masing-masing gitu. Betul. Jadi ya di atas kepentingan orang lain kita harus memposisikan kepentingan kita sendiri gitu. Nah gitu. Nah jadi apa yang dari katakan Mas Ajar itu benar gitu loh. Boleh kita menempatkan diri kita itu misalkan nih kita lagi pusing untuk usaha segala macam ya kita bolehlah sekedarnya nongkrong kita ataukah mabar lah, sekarang zaman milenial mabar ya kan. Nah bisa nih mabar ini, dengan mabar ini kita bisa menciptakan peluang usaha gitu dari jualan pulsa, kuota, paket segala macam gitu loh sebagainya kayak jualan. Mas Ajar pernah main game? Sering. Nah sering, apalagi games gitu kan. Pembisnis itu bukan sekedar kita punya usaha, enggak. Kita gimana caranya bisa merefresh otak kita dengan cara main game gitu. Nah, di situ ada tempatnya gitu loh. Jadi memanfaatkan peluang. nah gitu Mas Ageng. Jadi kita gimana ya untuk memulai segala sesuatu itu dimulai dari niat yang kecil, lama-lama akan besar. Berarti harapannya besar sekali untuk anggota koperasi yang akan datang. Iya, alhamdulillah anggota koperasi ini telah menjalankan usaha. Jadi usaha-usaha beliau ini kita teliti lagi, kita ingin memperkembangkan lagi teknik kita untuk menjualkan ke relasi-relasi kita kayak di Kopma dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi kita harus memanfaatkan relasi koperasinya gitu. Karena koperasi ini pada dasarnya sangat baik gitu loh. Koperasi ini nggak berjalan sendiri gitu loh. Jadi kita punya keluarga se-Indonesia gitu. Nah, jadi kita harus memanfaatkan peluang yang ada di situ. Oh, jadi nggak Kopmas diamnya aja bang, gitu. ada Kopma lain di luar, kita relasi, kerjasama, Iya. Kopma, ya kan benar nggak sih bang? Bener banget gitu loh. Nah, jadi menurut saya ya kegiatan koperasi ini bisa mengimbangi karakter dari setiap mahasiswa yang ada gitu, nggak monoton. Kita bisnis ini nih, contoh yang kita kelola ini sekarang kafe, enggak dong, masa kafe doang gitu loh, enggak, kita buka stand di luar, bener gak Mas Ajar? Nah kita buka stand di luar, hasilnya memuaskan pastinya itu. Nah itu namanya jadi apa ya, gambaran buat kita yang tadinya kita di dalam bisa, kenapa kita nggak bisa mencoba di luar gitu dengan omset yang menguntungkan gitu. Harus berani mencoba, harus berani berkarya, harus bisa menginovasikan usaha tersebut. Termasuk dalam kegiatan acara yang sedang kita laksanakan. Iya, kita laksanakan itu termasuk nih ya. Ya. Nah, ini termasuk juga nih. Nah, di dalam podcast obrolan seputar bisnis ini sangat baik menurut saya pribadi gitu. Yang dimana saudara Arif ini sebagai ketua koperasi ini Iya. sangat mendukung untuk acara ini ke depannya. Dukung banget ya, caranya soalnya bagus gitu kan. Iya, menurut- Kayak lebih inovasinya itu lebih tinggi tentang pemuda-pemuda yang mulai bisnis gitu. Khususnya untuk anggota koperasi mahasiswa. Ya, terkhusus nih buat anggota koperasi yang bingung mau usaha. Nih, kita tadi kan bisa bincang-bincang nih sama dua wirausaha. Gitu. Semoga dengan acara ini kita bisa dapat pembelajaran gitu dan lebih untuk berani lagi untuk memulai usaha. Gitu. Dan semoga bisa regenerasi lagi nih, mencetak ya kan generasi dari Bang Azhar sendiri, dari anggota koperasi ya kan gitu. Bisa ikut lomba-lomba yang ada di luar sana ya Bang ya. Betul. Soalnya banyak ya Bang ya lomba bisnis itu ya Bang ya. Ada Kemarin juga banyak ikut lagi banget. ya? Iya, di tahun 2021 ini kita ikut lagi di lomba yang sama di KPI. Ya harapannya kita bisa memotivasi anggota-anggota Kopma yang lain bahwa kita bisa memanfaatkan nih peluang status kita sebagai mahasiswa, kita bisa mengembangkan bisnis dengan cara ikut lomba gitu loh. Oh itu sama aja kayak bersaing lah ya, Betul, Mas ya. sama aja kayak bersaing. Nah iya oke.
Dan bersaing. jangan takut bersaing gitu. Bersaing itu kayak kita belajar gitu. Jangan lawan bisnis kita, bener nggak sih? Nah, Betul. gue ada mengutip nih mas. Ah, ya, Nih, betul. kalau gue ya, namanya lomba, ada kalah ada menang ya. Ah. Ada kalah ada menang. Yang menang ini pasti merasa dirinya puas. Tapi kalau yang kalah ini harus yang namanya mengkaji ya. terus gimana gue caranya untuk menang, terus gimana caranya untuk menang. Nah, hasil yang menang ini sebenarnya harus bisa jangan merasa dirinya kita puas gitu. Bahwasanya kita harus mencetak karya-karya Regenerasi. baru ya. Dari karya-karya baru itu untuk menjadi sebuah value buat diri kita gitu. Itu aja sih menurut saya pribadi. Nah, satu lagi nih, menurut saya itu sebagai ketua umum Koperasi, koperasi Mas Yos Setiami yang menyampaikan koperasi itu sebagai wadah, oke? Sebagai wadah, diingatkan lagi sebagai wadah. Nah, jadi kalian jangan memikirkan koperasi ini begini, enggak. Bayaran enggak. Jadi organisasi itu benda mati. Koperasi itu udah koperasi. Tapi gimana caranya koperasi itu mencetak mahasiswanya untuk berusaha untuk jadi pembisnis yang handal, untuk bisa memecahkan masalah perekonomian Indonesia. Itu aja. Contohnya dari Bang Ajar sendiri ya udah kebukti Nah, ya. apalagi Mas Ajar untuk membantu perekonomian dari Koperasi Mahasiswa Setiami. Semoga bisnis berkakoponik Indonesia makin lancar Makin ya. lancar, makin sukses ke depannya. Sampai ya di kan? kaca internasional. Amin. Nah, untuk teman-teman sekalian yang ingin gitu belajar bisnis, ingin tahu seputar bisnis, bisa langsung nanya-nanya ke Bang Azhar atau ke Ketum ketum yaitu koperasi. Arif Ramdhani. Nah, semoga acara ini kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Gitu. Dan semoga acara ini bermanfaat juga buat teman-teman. Dan buat teman-teman nih yang kayak mau nanya-nanya lagi, nanti kita cantumin nih IG-nya di bawah ya Bang ya. Nah, untuk mungkin Bang Azhar kasih pesan-pesan terakhir Iya, nih buat Pesan terakhir mau ngapain nih? Pesan terakhir mau ngapain nih? pesan terakhir ya pesan Pesan-pesan. Gue takutnya pas pulang nih. aduh buat motivasi ya kan. buat kawan-kawan di sana ya Iya, kan. yang Siap, ingin Bang. memulai bisnis gitu. Oke, kameranya udah ngantuk masalahnya dari tadi gitu. Karena malam nih ya syutingnya. Pesan saya untuk teman-teman mahasiswa, khususnya di anggota koperasi mahasiswa adalah jangan pernah bermimpi setinggi langit kalau semangat dan niatmu masih terkubur di bawah tanah. Wih, sobat Dikutip muda. ya kata dari Bang Azhar ya gitu. Nah, untuk Bang Arif Keren banget. sendiri Niat, udah itu aja. Niat. Kalau ada Intinya satu niat. Kalau ada niat di situ ada jalan. Itu ya pesan-pesannya dari dua wirausaha ini. Oke, untuk Bang Azhar, Bang Arif, Iya, terima terima kasih kasih nih udah atas nemenin kesempatan. kita Iya, bincang-bincang waktunya. malam ya kan. Iya. Nanti juga ya. Sampai nggak ada minumnya. Tapi nggak apa-apa buat koperasi, buat teman-teman kita buat jadi usaha ya Mas ya. Betul. Jadi ada salahnya kita. Oh iya, kita kan sebelum nutup kita mau berapa dulu nih buat Kopma. Siap. Udah tahu belum ya Bang? Nggak tahu coba. Ya, Kalau maaf, kita ya. bilang Kopma Setiami, jawabnya Mitra Sukses Mahasiswa. Mahasiswa. Terus kalau kita bilang berapa Kopma? Bravo. Sukses Mahasiswa. Sukses biar sukses. Oke. Kopma Setiami, Mitra Sukses Mahasiswa. berapa Kopma? Bravo. Berapa Kopma? Bravo. Berapa Kopma? Bravo, bravo, bravo. Sekian dari saya, Agen Tri Mustafa. Sekian dari saya, Siti Fatma. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Dadah. Kita nggak nutupin juga ya? Nggak apa-apa.